Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu dalam kondisi yang insyaallah sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan juga keluarga kita dalam keadaan sehat dan terus beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi berislam, dalam kondisi istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis yang kedua, pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang ditulis oleh Syekh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alwi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang pertama kita telah membahas bagian awal kitab ini tentang penulis dan juga tentang kitab ini isinya apa, dan membahas tentang muqaddimah dan membahas tentang permasalahan tauhid di awal buku ini ya. Kemudian pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab ini, dan pembahasan ini agak sedikit sensitif ya. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang kemurtadan ya, kemurtadan. Kenapa kita bisa katakan sensitif? Karena terkadang orang yang mempelajari hal seperti ini dia akan nanti mudah ya, hasilnya ya, dia akan bermudah-mudahan dalam menuduh orang lain ya, jadi apa istilahnya ekstremis gitu ya, karena mungkin salah ketika belajar. Karena nanti akan dibahas di sini adalah tentang hal-hal yang membuat seorang itu murtad, keluar dari Islam ya. Dan pembahasan ini sebenarnya bukan pembahasan yang baru, dibahas oleh para ulama. Dan pembahasan masalah murtad ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ini masuknya dalam pembahasan fikih. Kenapa? Karena permasalahan murtad ini nanti akan berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan atas orang tersebut. Makanya banyak dibahas oleh para ulama fikih dalam kitab fikih. Dan dalam kitab fikih biasanya lebih detail. Kalau mungkin yang sering kita pelajari ya, atau mungkin yang sering kita dengar adalah Nawaqidul Islam ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya, Nawaqidul Islam. Beliau menghitung 10 ya, ada 10 pembatal keislaman. Tapi secara umum di dalam kitab fikih itu diperinci. Di dalam kitab fikih itu diperinci ya. Dan memang itu adalah salah satu mizat atau salah satu keunggulan fikih di situ. Karena pernah kita sampaikan juga ketika membahas, kalau tidak salah, kitab Safinatun Najah, bahwasanya apa fikih itu? Fikih itu adalah diqqatul fahm, al-fahmud daqiq. Jadi bukan cuma faham saja,
Tapi fikih itu adalah pemahaman yang mendetail. Makanya kalau kita belajar kitab fikih itu kadang agak ribet, jelimet gitu ya. Kenapa? Karena banyak tafri'at. Satu masalah bercabang, ada cabangnya lagi seperti itu. Nah, ala kulli hal insyaallah akan kita bahas pada malam ini tentang pembahasan kemurtadan. Sebelum kita bahas yang menjadi kaidah umum bagi kita ketika kita mengaji suatu kitab, terlebih lagi ketika pembahasan kitabnya dalam membahas hal seperti ini, maka upayakan apa yang kita kaji ya menjadi cermin buat kita, bukan menjadi center untuk orang lain gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari kita jadikan cermin untuk keluarga kita dan untuk kita. Jangan sampai jadi center dahulu sebelum jadi cermin ya. Terburu-buru melihat orang ya ketika habis ngaji misalkan Aqidul Islam misalkan ya, pembatal pertama 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10, nggak lihat dirinya, lihat orang lain. Ada berita di TV orang seperti ini, wah ini masuk pembahasan kemarin Aqidul Islam. Akhirnya apa? Keluar dari ngaji bukan makin takwa hatinya, tapi makin tajam lisannya. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Ya, maka kaidahnya ketika mempelajari seperti ini adalah kita jadikan ilmu yang kita miliki sebagai cermin, bukan sebagai center terlebih dahulu. Di sini beliau membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi murtad. Secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masalah keyakinan yang disebut oleh penulis kitab yaitu Syekh Abdullah Ba'alwi ini dengan masalah i'tiqadat, keyakinan. Ya, keyakinan. Dengan melakukan keyakinan ini maka seorang itu bisa keluar dari Islam. Maka kita harus juga hati-hati. Dan ini tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kan ini masalah keyakinan. Masalah hati. Dan ini terkadang yang paling rawan. Ya, terkadang yang paling rawan. Dalam hadis yang sahih termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya ya, ya'ti syaitanu ala hadikum, setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, fayaqulu lahu man khalaqas sama, akan berkata, membisikkan kepada kalian, siapa yang menciptakan langit, man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi, man khalaqa kadza wa kadza, siapa yang menciptakan ini dan itu, hatta qal man khalaqallah, sampai dia berkata siapa yang menciptakan Allah. Itu was-was, dan itu nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan hatinya, karena itu bisikan setan. Jadi yang pertama adalah secara umum adalah masalah akidah, masalah keyakinan ya, masalah keyakinan. Yang kedua adalah masalah perbuatan, al-af'al. Ada perbuatan-perbuatan yang mana bisa berkonsekuensi kekufuran ya, yang nanti insya Allah akan diperinci oleh penulis ya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah al-aqwal, ucapan-ucapan yang berkonsekuensi kekufuran ya. Dan tiga ini adalah memang asal iman dari itu. Ketika iman berasal dari tiga hal itu, maka sesuatu yang mengeluarkan dari keimanan pun bisa keluar dari tiga hal itu ya. Kan seperti yang sudah sering kita pelajari, apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan dalam hati ya, ucapan dengan lisan dan perbuatan ya. Maka kalau iman masuk atau beristiqrar ya, bertempat di dalam hati kita ya, atau tetap iman seorang dengan tiga hal tersebut, maka dia juga bisa keluar dari tiga hal tersebut. Okay.
Maka di sini faqala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab yaitu Syekh Habib Abdullah Ba'alwi rahimahullah taala. Faslun, pasal ya. Di syarah Mirqatus Su'ud At-Tasdiq. Jadi kitab Sulamut Taufiq ini ada yang menyarah, yang mensyarah salah satunya adalah ulama Indonesia yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, jadi beliau dari Banten. Beliau mensyarah kitab ini, beliau membunyikan judul ya, Faslun fima yuqi'u fi riddah. Pembahasan tentang perkara yang bisa meletakkan atau menjatuhkan seorang dalam kemurtatan. Beliau mengatakan, yajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang muslim, hifdzu islamihi, untuk menjaga Islamnya, wa saunuhu amma yufsiduhu, dan menjaganya dari yang merusaknya, wa yubtiluhu wa yaqta'uhu, dan yang bisa membatalnya dan juga bisa memotongnya, memotong keislamannya. Wa huwa ar-riddatu, dan hal tersebut adalah kemurtadan ya. Jadi di pembahasan sebelumnya membahas tentang masalah bagaimana seorang itu berislam, maka ketika sudah masuk Islam maka wajib untuk orang yang sudah berasa dalam Islam untuk menjaga Islamnya, karena itu adalah hidayah Allah SWT ya. Maka dia wajib menjaga Islamnya ya. Wal'iyadzu billahi ta'ala, dan semoga Allah SWT melindungi kita dari hal tersebut. Wa qad kathura fi hadzal zamani, dan telah banyak di zaman ini, at-tasahulu, bermudah-mudahan, fil kalami, di dalam ucapannya, hatta innahu yakhruju min ba'dihim, hingga bahwasanya keluar dari sebagian orang-orang tersebut, alfadhun tukhrijuhum anil Islam, lafaz-lafaz yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi di zaman beliau, kata beliau, di zaman itu banyak orang-orang yang mengucapkan hal-hal yang membuatnya kufur. Wala yarawna dzalika dzanban, akan tetapi mereka tidak melihat bahwasanya hal itu adalah sebuah dosa ya. Karena apanya? Ya bisa jadi karena jahilnya ya, karena malasnya dia untuk belajar agama. Fadlan an kaunihi kufron, apalagi melihat tersebut adalah suatu kekufuran. Orang melihat itu dosa saja tidak merasa, apalagi dia melihat itu adalah sebuah kekufuran. Dan hari ini itu makin banyak. Hari ini itu makin banyak ya. Yang terakhir cukup menghebohkan adalah masalah zina gitu ya. Masalah zina, dan itu cukup menghebohkan. Dan lafaz-lafaz hal seperti ini itu masuk kekufuran. Tapi kadang orang yang mengucapkan dia tidak merasa dia berdosa, atau mungkin merasa berdosa tapi dia berusaha tutupi ya. Kemudian beliau melanjutkan, wariddatu thalathatu aqsamin, dan kemurtadan itu ada 3 jenis yang kita sampaikan tadi. I'tiqadatun, yang pertama adalah masalah akidah, keyakinan, dan itu tempatnya di dalam hati. Wa af'alun, dan perbuatan, perilaku, tindak tanduk kita. Wa aqwalun, dan juga ucapan-ucapan yang berkonsekuensi kekufuran. Wa kullu qismin, dan setiap dari jenis tadi, yatasha'abu syi'aban au syu'aban katsiratan, mereka memiliki cabang-cabang yang banyak, memiliki contoh-contoh yang banyak ya. Secara umum ada 3 tadi
pun kalau misalkan kita lihat di Nawaqidul Islam misalkan, maka tidak akan keluar dari 3 masalah ini. Apakah itu tentang keyakinan? Ya. Misalkan Syekhul Islam Syekh Muhammad Tamimi mengatakan bahwasanya keraguan, ya, asyak, ya, itu masuk dalam masalah kekufuran. Itu masuk dalam masalah ranah akidah, ya. Atau meyakini bahwasanya selain petunjuk Rasulullah SAW ada petunjuk yang terbaik, masuk kufuran. Ya. Man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hadihi. Ada yang meyakini, kalau meyakini bahwasanya ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah. Ya. Maka itu masuk dalam masalah kufuran. Kalau dalam Nawaqidul Islam misalkan. Itu masuk masalah akidah. Ada juga masalah ucapan dan juga perbuatan, ya, masalah ucapan dan juga perbuatan, ya. Jadi intinya adalah di 3 hal ini, dan nanti baru dijabarkan oleh para ulama. Faminal awwali, maka yang pertama yaitu kemurtatan yang mungkin bisa berasal dari hati, asyakku fillah, ragu akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Ragu akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka keraguan atas wujud Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ranah keyakinan yang membuat kufur. Ya. Au fi rasulihi, atau tentang Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ragu Rasulullah Muhammad itu benar-benar utusan Allah nggak sih, gitu. Itu pun masuk dalam ranah kekufuran. Ya. Awil Qur'ani, atau Al-Quran, ya, ini Al-Quran yang 30 juz ini benar nggak dari Allah Subhanahu wa taala? Awil yaumil akhiri, atau hari akhir, yaitu hari kiamat, ya. Hari akhir yaitu hari kiamat. Maka keraguan seperti ini adalah keraguan yang membuat seorang itu bisa kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuat seorang itu keluar dari Islam. Awil jannati awin nari, atau surga atau neraka, ya. Jadi ragu apakah surga itu ada, apakah neraka itu ada. Awith thawabi, atau balasan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang hidup di dunia di akhirat. Yang berbuat baik maka diberi pahala, ats-tsawab, pahala. Ragu dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar nggak orang yang berbuat baik kalau masuk Islam itu dapat pahala misalkan. Awil iqabi, atau ancaman Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ragu, maka ini masuk dalam masalah kemurtadan. Ya. Au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Disepakati oleh kaum muslimin. Ya. Jadi dalam masalah akidah yang kita tanamkan adalah harus yakin, tidak boleh ada keraguan. Ya, harus yakin. Ya. Maka merupakan pondasi yang salah kalau misalkan seorang itu mengatakan kebenaran itu dimulai dari keraguan. Kalau di ilmu filsafat ada istilah seperti itu. Jadi kebenaran itu dimulai dari keraguan. Setelah ragu, dia akan bertanya. Ketika bertanya, maka dia akan mengetahui kebenarannya, seperti itu. Tapi dalam Islam kita katakan dalam ranah
Ilmu Islam tidak seperti itu. Kebenaran adalah doktrin, mau tidak mau, dan itu diakui oleh akal yang sehat. Bahkan semua agama mengaku agamanya paling benar. Dan itu dimulai dari apa? Dengan doktrin. Ya. Rasulullah ketika di Makkah, apakah mengajari para sahabat untuk bertanya-tanya? Gitu ya. Ya. Kalaupun mengajari untuk bertanya-tanya pun tidak bentuk mengajari, tapi mengajak untuk berpikir. Mengajak untuk apa? Untuk berpikir. Ya. Setelah doktrin tidak bisa. Ya, doktrin tidak bisa. Karena mungkin saking apa nih? Saking duplicate yang ngoten nih. Jadi sudah tidak bisa. Kemudian diajak berpikir, digunakan akalnya ini. Ya, seperti kisahnya Nabi Ibrahim mengajak berpikir kaumnya. Tapi setelah doktrin tidak bisa. Jadi salah kalau misalkan kebenaran dimulai dari keraguan. Ya. Kebenaran dimulai dari keraguan. Dalam Islam, ketika kita sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus yakin, sudah tidak ada ragu lagi dalam hal tersebut. Kenapa? Karena ketika ragu-ragu, maka itu menafikan keyakinan. Karena yang namanya yakin kan yakin. Kalau ragu kan bukan yakin, kan gitu. Ya. Sedangkan akidah dalam segi bahasa dia berasal dari kata aqada. Aqada itu artinya mengikat dengan kuat. Jadi kalau misalkan mengatakan ragu, maka seolah-olah dia tidak berakidah. Ya. Baik. Nah ini yang dibahas oleh beliau. Jadi ragu terhadap hal-hal yang disepakati kebenarannya oleh kaum muslimin. Di sini ada catatan. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak disepakati? Maka di situ masih ada rukhsah, ya, ada rukhsah. Jadi contoh yang disepakati beliau sebutkan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'an, tentang Rasul. Tidak ada orang muslim mengatakan Al-Qur'an ini bukan Al-Qur'an dari Allah atau bukan Al-Qur'an dari Rasul. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah sepakat. Rasul kita Muhammad sudah sepakat, ada surga dan neraka sudah sepakat dari sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Kemudian beliau melanjutkan, awa'taqada faqda sifatin, atau dia meyakini hilangnya satu sifat min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wajibati lahu, yang wajib atasnya ijma'an, secara ijma'. Dalam artian meyakini sifat yang tidak ada perselisihan dari kaum muslimin kalau Allah SWT bersifat dengan yang demikian. Kemudian beliau menyebutkan contohnya kal ilmi, seperti ilmu. Ya. Tidak ada dari kalangan kaum muslimin, ya, dari kalangan kaum muslimin, dari firqah apapun yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ilmu. Ya. Kecuali kalangan ekstrim dari Qadariyah. Kecuali mereka, dan itu sudah dikafirkan oleh banyak para ulama di zaman dahulu, di zaman dahulu. Karena sifat ilmu adalah tidak diperselisihkan oleh para kaum muslimin bahwasanya Allah memiliki ilmu. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Wa hata bikulli syai'in ilma, dan Allah melingkupi seluruh yang ada ini dengan ilmunya. Ya. Kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang terjadi misalkan, maka ini masuk dalam ranah kekufuran. Kenapa? Karena menafikan sifat ilmu, dan sifat ilmu merupakan sifat yang disepakati oleh para kaum muslimin, disepakati oleh para kaum muslimin. Ya. Au nasabalahu, ya,
atau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifatan, satu sifat yajibu tanzihahu, yang wajib untuk disucikan, anha darinya, ijma'an secara kesepakatan kaum muslimin, secara kesepakatan kaum muslimin. Kal jismi, seperti Allah berjisim, sepakat kaum muslimin dari sekte manapun, dari golongan manapun. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah berjisim, maka dia kufur. Ya. Jisim itu apa? Jisim itu bertubuh. Ya. Jisim itu bertubuh. Ya. Maka menisbatkan sifat yang harusnya disucikan dari Allah SWT seperti ini, ya, maka itu masuk dalam ranah kekufuran. Dan ini perkara yang cukup cukup pelik gitu ya, cukup menjelimet nih kalau buat mungkin orang-orang awam. Ya. Tapi intinya seperti itu tadi. Jadi segala sifat yang disepakati oleh kaum muslimin, ya, bahwasanya itu dinisbatkan kepada Allah SWT, tidak boleh untuk diragukan lagi. Dan juga sifat yang dinisbatkan atau yang harus dinafikan dari Allah SWT, ya, misalkan sifatul jahl, ya, sifat ketidaktahuan, maka harus dinafikan kepada Allah SWT. Maka kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak mengetahui, maka ini masuk dalam ranah kufuran. Au halala muharraman bil ijma', atau menghalalkan suatu yang haram secara ijma'. Menghalalkan suatu yang haram secara ijma'. Bukan cuma ijma', ma'luman minad dini bid-darurati. Ini istilahnya para ulama. Menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati, ya, ijma' kaum muslimin sudah disepakati, dan dia sudah diketahui secara umum oleh kaum muslimin. Dalam artian tidak mungkin ada orang Islam tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Mimma la yakhfa alaihi, dari perkara-perkara yang tidak tersembunyi atasnya. Kazina, seperti zina. Ada orang Islam yang mengatakan zina itu halal sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, ya, tidak ada. Karena ini sudah diketahui oleh kaum muslimin, ya, bahkan yang bukan Islam pun tahu kalau itu buruk, kan gitu. Ya, jadi kalau orang menghalalkan zina, maka dia masuk dalam kufuran, ya, masuk dalam kufuran. Ya. Wal liwat, dan sodomi, ya, ya. Masuk juga masalah LGBT misalkan, ya, kan di situ ada liwatnya, ya. Kalau misalkan dia mengatakan LGBT ini halal, ya, maka ini masuk dalam ranah kekufuran, kemurtadan, ya. Wal qatli, dan pembunuhan, ya, wal qatli, dan pembunuhan. Maksudnya di sini adalah pembunuhan yang tidak secara benar, gitu ya. Bukan pembunuhan yang secara benar seperti kisos, pembunuhan secara benar, ya kan? Dan hukum bunuh bagi orang murtad, ya, maka ini benar, gitu. Jadi ini pembunuhan yang secara zalim, ya, secara zalim tidak dibenarkan. Maka ini juga kalau menghalalkan, ya, kalau menghalalkan meskipun tidak melakukan, tapi dia ngomong halal, nggak apa-apa, itu masuk dalam kemurtadan. Kemudian wasariqah, dan mencuri. Wal ghasab, dan ghasab. Ghasab itu mengambil sesuatu tanpa hak. Mengambil sesuatu tanpa hak. Mirip dengan mencuri, tapi ada perincian yang dibahas panjang oleh para ulama dalam fikih. Ya. Maka ini adalah haram, sudah difahami oleh kaum muslimin secara umum.
Tidak mungkin ada orang muslim mengatakan ya zina nggak masalah gitu. Atau misalkan sodomi nggak masalah. Ya, gak dosa kok. Misalkan ya naudzubillah. Ya, atau mencuri tidak masalah. Tidak mungkin. Bahkan orang yang berakal pun meskipun dia bukan muslim mengatakan itu buruk. Ya. Akan tapi ini dipersyaratkan apa? Dipersyaratkan ma'luman minad din bid-darurah. Permasalahan-permasalahan yang harus diketahui ya dalam agama ini secara pasti oleh kaum muslimin kebanyakan, bukan perkara-perkara yang khilafiyah meskipun khilafnya adalah kuat di satu sisi gitu ya, meskipun khilafnya adalah kuat di satu sisi ya. Kalau misalkan contoh gitu kan, pernah kita diskusi dengan teman-teman, orang yang mengatakan musik haram, musik halal, apakah ucapan ini murtad? Kita katakan tidak. Kita katakan apa? Tidak. Kenapa? Meskipun ini adalah permasalahan ya yang sudah diketahui ya, banyak orang mengatakan bahwasanya musik itu haram ya. Tapi ini tetap menjadi khilaf. Masuk dalam ranah khilaf. Ya. Buktinya apa? Buktinya banyak para ulama yang menulis tentang hal ini. Masalah tentang halal dan haramnya musik ini ya. Akan tapi bukan berarti kita mengatakan kalau masalah khilaf ya kita bermudah-mudahan, bukan ya. Khilaf itu ada perincian lagi, ada khilaf mu'tabar, ada khilaf yang tidak mu'tabar, dalam artian yang bisa ditolerir dan ada yang tidak bisa ditolerir, seperti itu. Dan musik ini bermasalahan yang khilaf, tapi khilaf yang salah satu sisinya adalah sangat lemah bahkan salah, yang salah satu sisinya adalah kuat, seperti itu, dan mengharamkan adalah lebih kuat ya. Atau misalkan isbal, apakah orang mengatakan isbal itu halal ya? Atau misalkan mengatakan mencukur jenggot itu adalah halal misalkan, apakah itu masuk dalam ranah kekufuran? Tidak. Kenapa? Karena itu tidak maklumun minad dini bid-darurah, tidak diketahui secara pasti oleh kebanyakan atau kaum muslimin ya. Akan tetapi permasalahan yang pasti diketahui oleh kaum muslimin yang diistilahkan oleh maklumun minad dini bid-darurah seperti zina, liwat ya, kemudian mencuri, hal seperti ini kalau mengatakan halal, maka ini yang masuk dalam ranah murtad. Au harrama halalan, atau mengharamkan suatu yang halal. Contohnya apa? Au harrama halalan kadzalika, kal bai'i, seperti jual beli ya. Mengatakan ya jual beli itu haram misalkan, mengatakan jual beli itu haram. Wan nikah, dan juga nikah itu haram. Au nafi wujubi mujma'in alaihi kadzalika, atau menafikan kewajiban suatu yang sudah disepakati. Kas-salawatil khamsi au sajdatin minha, seperti mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, salat itu cuma 3 waktu saja misalkan, maka ini masuk dalam kemurtadan ya. Au sajdatin minha, atau salah satu sujud di dalam sholat tersebut. Waz zakati, dan juga zakat ya, dan juga zakat. Makanya sahabat Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau zakat ya. Was saum, dan puasa Ramadan, mengatakan puasa Ramadan nggak wajib ya. Wal haji wal wudu'i, berhaji ya, bagi yang mampu dan jangan sudah memenuhi syarat-syaratnya, mengatakan tidak wajib. Wal wudu, dan wudu tidak wajib bagi orang yang berhadas dan mau sholat ya. Au aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalik, atau mewajibkan suatu yang tidak disepakati kewajibannya. Au nafa masyru'iyatan mujma'a, au nafa masyru'iyata mujma'in alaihi kadzalik, atau menafikan
sesuatu yang disyariatkan secara kesepakatan, ya. Menafikan sesuatu yang disyariatkan secara kesepakatan, ya. Maka ini juga masuk dalam ranah suatu hal yang membuat seorang itu murtad, ya. Ini adalah dalam ranah hati, makanya kita harus menjaga hati kita. Au azama 'alal kufri fil mustaqbal, atau dia berazam untuk kafir di masa depan, seperti mengatakan besok saya akan keluar dari Islam, maka dia kafir ketika itu, tidak nunggu besok, langsung sekarang, karena sudah berazam dalam hatinya, karena sudah berazam dalam hatinya. Au ala fi'li syai'in mimma dzukir, atau berazam untuk melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, keyakinan yang sudah disebutkan tadi, berazam seperti itu. Au taraddada fihi, atau dia ragu-ragu, ya, saya besok kafir enggak ya, gitu ya. Saya besok keluar dari Islam enggak ya? Keluar dari Islam. Kenapa? Karena ragu-ragu itu berlawanan dengan akidah. Akidah itu kan artinya tadi secara bahasa berasal dari aqodah. Aqodah itu ikatan yang kuat. Kalau orang itu ragu-ragu, sudah mulai kendor, ya, sudah mulai kendor. Karena keraguan tadi itu taraddud, maju mundur, itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada akidah di dalam dirinya. Makanya akidah itu harus kuat, ya. Dan perkara-perkara dalam hati ini tidak masuk bisikan, ya, was-was dari syaitan, ya, tidak masuk hal tersebut. Makanya ketika hadis yang sebelumnya tadi disampaikan bahwasanya setan juga datang kepada kalian kemudian mengatakan siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan ini, kemudian sampai mengatakan, setan itu mengatakan kepada kita, wa man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Maka Rasulullah mengatakan fa idza balagha dzalika falyasta'idz billah. Kalau sampai di level itu, sampai dia punya bisikan dalam hatinya, ya, karena bisikan bukan berbeda dengan azam. Azam itu memang tekadnya dari kita, ya. Tapi kalau bisikan itu gampangannya seperti ini, ya, kita sholat kemudian ingat tuh mengkurung nutup lawang, nah itu bisikan, karena bukan kemauan kita, tapi nyeliwer gitu di kepala kita. Lintasan pikiran, bukan azam. Yang masuk dalam ranah kemurtadannya adalah azam, memang kemauannya dari kita, ya. Makanya Rasulullah mengatakan di akhir hadis tersebut, falista'idz billah, maka dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya di sini beliau melanjutkan wala waswasahu. Ya, la waswasahu, tidak masuk dalam perkara ini adalah waswas, ya, lintasan pikiran, maka tidak masuk dalam perkara ini. Au ankara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, atau mengingkari, ya, bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi, ya, bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Kalau mengingkari, mengatakan Abu Bakar bukan sahabat Nabi, ya, bahkan melaknat, ya, maka ini masuk dalam kekufuran. Makanya para ulama banyak mengkafirkan Syiah Rafidhah, ya, mengatakan bahwasanya Abu Bakar murtad, Umar murtad, dan sebagainya. Au risalata wahidin minar rusuli al mujma'i ala risalatihi, atau dia mengingkari kerasulan seorang rasul yang sudah disepakati bahwasanya dia rasul, ya, mengingkari, ya. Apakah itu bentuknya mengingkari dalam artian mendudukkan dia posisi ke lebih tinggi atau yang lebih rendah? Mengatakan misalkan Isa ibnullah, Isa anak Allah, itu mengingkari kerasulan dan dia menempatkan di lebih tinggi, maka ini juga tidak boleh. Atau mengatakan, ya, misalkan seorang nabi itu bukan rasul, misalkan Isa itu bukan rasul, ya, Isa itu siapa, Bu? Orang sesat atau apa gitu, ya.
Ini juga masuk dalam kufran. Jadi mengingkari entah itu meletakkan Rasul tersebut di posisi yang lebih tinggi dari kerasulannya atau yang lebih rendah. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau dia mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an. Satu huruf dari Al-Qur'an dengan catatan mujma'an alaihi, yang sudah disepakati bahwasanya itu memang dari Al-Qur'an. Ya. Dalam artian kadang di Al-Quran itu banyak qiraah. Ya. Misalkan Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, habis mim ada alif. Kalau udah mengatakan orang, oh enggak ada alifnya, bacanya gimana? Malik Yaumiddin, langsung mim, habis mim langsung lam. Ya, enggak pakai mat, maka dia enggak masuk dalam ranah kufur. Kenapa? Karena di qiraat yang lain memang dibaca demikian. Tapi yang di sini maksudnya adalah yang sudah disepakati, tidak atau disepakati ya dalam seluruh qiraat yang mutawatir. Kemudian dia mengatakan itu bukan masuk dalam Quran. Maka ini yang membuat kufur. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi, atau menambah satu huruf yang disepakati tidak ada huruf tersebut dalam Al-Quran di qiraah manapun. Mu'taqidan annahu minhu, dia meyakini bahwasanya itu berasal dari Al-Quran. Dia meyakini itu berasal dari Al-Quran. Au kadzdzaba rasulan, atau dia mendustakan seorang rasul. Bukan berdusta atas nama rasul, ya, beda. Berdusta atas nama rasul dan mendustakan rasul beda. Kalau berdusta atas nama Rasul, dia mengatakan ini ucapannya Rasulullah, itu nggak masuk sampai level kekufuran. Tapi memang itu adalah termasuk dosa yang besar. Man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas namaku, maka dia akan menempati tempat duduknya di neraka. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah mendustakan Rasul, tidak percaya dengan Rasul. Wa syairun au majnun kalau dalam Quran. Itu penyair atau ya orang gila gitu. Muhammad itu bukan Rasul. Maka ini masuk dalam kekufuran. Au naqassahu, atau mencela, mencederai Rasulullah SAW, mencela Rasulullah SAW. Dan mencela ini banyak dengan kalam terkadang gitu ya. Atau di sini kadzdzaba wa naqasahu, naqasa dengan hatinya. Au saghara ismahu biqasdi tahqirihi, atau membentuk tasghir dari nama. Bentuk tasghir itu bentuk pengecilan dalam bahasa Arab, dalam gramatika bahasa Arab. Nama atau nama satu benda itu bisa dibentuk kecilkan. Misalkan kitab itu buku, tapi kalau kutaib itu buku kecil atau buku yang tipis. Jadi dikecilkan. Itu nama gramatika bahasa Arab. Kalau Muhammad jadi Muhammad, dengan meyakini meremehkan Muhammad. Because ditahkirhi, dengan maksud mencela. Maka ini juga masuk dalam ranah kekufuran. Masuk dalam ranah kekufuran. Bahkan di kajian kitab Syama'il kita sampaikan, bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu hitam, seperti budak Habasyah misalkan, hitam dengan maksud mencela, maka dia kufur. Gitu. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dia membolehkan akan munculnya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin setelah nabi ada nabi lain, mungkin memang sudah murtad. Baik, mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian faqala al-musannif rahimahullah taala, penulis kitab yaitu Syekh Abdullah Ba'alwi rahimahullah taala, beliau melanjutkan, wal qismu tsani, dan bagian yang kedua, al-af'alu, yaitu kemurtatan yang bisa disebabkan karena perbuatan. Kasujudin li sonabin,
seperti sujud terhadap patung, berhala, au syamsin, atau matahari, au makhlukin akhar, atau makhluk yang lain. Sujud terhadap makhluk ini juga masuk dalam ranah kemurtadan. Ya. Kecuali kalau ada qarinah. Qarinah itu apa? Qarinah itu adalah faktor-faktor yang memungkinkan orang itu diberikan udzur. Misalkan ada kita lihat orang yang bersujud. Ya, orang yang bersujud kepada misalkan batu misalkan, ya, orang bersujud kepada batu atau misalkan kepada berhala misalkan. Ya. Dilihat dulu, ada faktor yang membuat dia tidak tahu enggak? Ketika diangkat kepalanya ternyata orang itu buta. Nah, maka kita tahu, oh, ada udzur. Ada udzur di situ. Ya, kecuali tadi, maka sujud ini dikecualikan kalau misalkan ada faktor-faktor yang bisa menurunkan dari hukumnya, maka dia tidak dihukumi ya keluar dari Islam seperti itu. Kalau ada faktor-faktor tersebut. Ya. Maka sujud kepada makhluk, ya. Sujud kepada makhluk adalah salah satu bentuk kekufuran. Ya. Wal qismu tsalitsu, dan yang ketiga, bagian yang ketiga, al aqwalu, ini adalah ucapan-ucapan, wa hiya katsiratun jiddan la tanhasiru, dan ini banyak sekali ucapan-ucapan kekufuran dan dia tidak terbatas. Minha, termasuk diantaranya an yaqula li muslimin, dia mengatakan terhadap orang yang muslim dengan pasti, ya kafir, au ya Yahudi, au ya Nasrani, au ya adimaddin, mengatakan kepada orang yang muslim dengan pasti, wahai kafir, wahai orang Yahudi, wahai orang yang Nasrani, wahai orang yang tidak punya agama. Padahal dia secara pasti diketahui muslim. Ya, dia secara pasti diketahui muslim dan masih diragukan apakah dia keluar dari Islam. Dengan syarat dia mengucapkan itu dengan meyakini dalam hatinya orang tersebut kafir. Ya. Kalau misalkan tidak meyakini, ya, tidak meyakini, ketika ditanya apa kamu mengaku, iya, saya seperti itu supaya apa? Supaya dia benar-benar takut. Seperti itu. Misalkan, ya, saya nggak bilang dia memang keluar dari Islam, nggak, tapi supaya dia takut. Wahai kafir, gitu, seperti itu. Ya, menggunakan lafaz itu, ya, misalkan untuk membuatnya takut. Ya. Maka ini masuk perkara yang haram. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, man qala akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa mengatakan pada saudaranya wahai kafir, maka ada dua kemungkinan yang akan kembali, ucapannya kepada dirinya atau kepada orang yang diucapkan tadi. Kemudian yang selanjutnya, muridan bidzalika, ya, mengucapkan wahai kafir tadi misalkan, atau orang yang tidak punya agama, muridan bidzalika annalladzi alaihil mukhatabu minad dini, bahwasanya orang yang diolok tadi, ya, kufrun, dia makini dia kafir, ya, dia bukan orang Islam, padahal dia diketahui secara pasti dia muslim. Au yahudiyatan au nasroniyatan, atau Yahudi atau Nasrani. Au laisa bidinin, ya, atau tidak memiliki agama. Jadi dia harus meyakini dahulu orang tersebut memang kafir, ya, padahal dia itu Islam, ya, kemudian dia mengatakan dia kafir. Wa kasukhriyati bi ismin min asma'illahi ta'ala, min asma'ihi ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah seperti mengejek, ya, atau bergurau dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awa'dihi awa'idihi, atau dengan
janji atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Guyon dengan neraka atau surga dalam rangka mengejek, ya. Mengejek, meringankan, meremehkan. Mimman la yakhfa alaihi nisbata dzalika ilaihi subhanah. Yang mana dari perkara-perkara yang tidak tersembunyi bahwasanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti masuk juga mengejek Rasul seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, mengejek Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Wa ka'an yaqul, dan seperti dia mengatakan lau amarani Allahu bikadza lam af'alhu. Dan seperti ucapan seorang, seperti dia mengatakan kalau seandainya Allah memerintahku dengan sesuatu aku tidak akan melakukannya. Itu juga masuk dalam kufuran. Atau mengatakan lau saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha. Atau dia mengatakan kalau seandainya kiblat itu ke arah ini, aku tidak akan sholat ke sana. Ya. Aw law a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha. Atau dia mengatakan kalau seandainya Allah SWT memberikan aku surga, aku tidak akan memasukinya. Dengan syarat mustakhifan, dia meremehkan. Au mudhiron lil inad, atau dia menampakkan keengganan, ya. Dia ingkari semua itu filkul dalam yang sudah disebutkan tadi. Ya. Bukan karena tidak tahu atau yang semisalnya, tapi dia memang mengingkari. Memang mengingkari. Wa ka'an yaqul, dan seperti dia mengatakan lau akhadhani Allah bitarkis salati ma'a, kalau seandainya Allah SWT menghukumku karena meninggalkan salat, ma'a ma ana fihi minal maradi, dan padahal ketika itu saya adalah sakit, sedang sakit, zalamani, maka Allah sudah berbuat zalim terhadapku. Ini juga ucapan-ucapan yang lancang terhadap Allah SWT yang bisa berkonsensi kepada kekufuran. Au qala li fi'lin, atau mengatakan terhadap suatu hadatsa hadza bi ghairi takdirillah, ini terjadi tanpa dengan takdir Allah. Ya. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang Qadariyah. Au law syahida indil anbiya awil malaikatu, atau mengatakan kalau seandainya para nabi dan malaikat bersaksi atasku atau untukku, au jami'ul muslimin, atau seluruh kaum muslimin, bikadza, dengan sesuatu, maqabiltuhum, aku tidak akan menerimanya persaksian mereka. Au qala, atau mengatakan la af'alu, aku tidak akan melakukan. Au law kana, au qala la af'alu kadza, atau dia mengatakan aku tidak akan melakukan demikian. Wa in kana sunnatan, meskipun saya tahu itu adalah sunnah. Yaksidul istihza, semua itu dalam rangka dia apa? Dia mengejek agama ini. Ya. Ya, dilihat kosnya, dilihat hatinya dulu, ya, kosnya dalam masalah ini. Au law kana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Kalau seandainya juga seorang mengatakan kalau seandainya fulan itu jadi nabi, saya tidak akan beriman kepada dia. Ya. Au a'tahu alimun fatwan faqal, atau seorang alim memberikan fatwa kepadanya, kemudian dia mengatakan ishadza asy-syara', syariat apa ini? Muridan al-istighfaf, dia bermaksud mengejek atau merendahkan syariat. Au qala la'natullahi ala kulli alim, atau mengatakan semoga laknat Allah atas setiap orang yang berilmu. Muridan al-istighraq asy-syamila li ahadil anbiya, dengan maksud dia sampaikan itu setiap alim manapun, bahkan sampai tingkat nabi. Ya. Au qala, atau dia mengatakan ana bari'un minallah, saya berlepas diri dari Allah SWT. Au minal malaikati, atau dari malaikat. Au minan nabiyyi, atau dari nabi. Au minal Qur'an, atau dari Al-Qur'an. Au minas syariah, atau dari syariat. Au minal Islam, atau dari Islam. Ya, saya berlepas diri dari semua itu. Ya. Au qala li hukmin hukima bihi,
minal ahkami syar'iyyah, atau terhadap satu hukum yang telah ditetapkan, laisa hadzal hukma, ini bukan hukum, atau mengatakan la a'riful hukma, aku tidak mengetahui hukum seperti ini, mustahzi'an bi hukmillah, dengan maksud merendahkan, mencela hukum Allah Subhanahu wa taala. Au qala, atau mengatakan waqad mala'a wi'an, ketika dia sudah memenuhi sebuah wadah atau gelas, wa ka'san dihaqa, kemudian menyitir firman Allah Subhanahu wa taala wa ka'san dihaqa, ya, dan minuman-minuman yang sudah dipenuhi. Au afragha syaraban, atau ketika dia sudah menghabiskan suatu minuman kemudian mengatakan fakanat saroba, dan dia menjadi fata morgana, menyitir firman Allah. Au inda waznin au kailin, atau ketika menimbang atau mengukur, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dia menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ketika menimbang atau menakar mereka mengurangi. Au inda ru'yati jam'in, atau ketika melihat sesuatu, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahda, dia mengatakan, menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami kumpulkan mereka dan tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Ya. Tapi dengan syarat ini, maksudnya tadi iktibas ya. Iktibas itu adalah menyitir firman Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan kita. Ya. Ini bisa masuk dalam ranah kekufuran because dil istighfaf, jika dimaksudkan adalah untuk merendahkan Al-Quran. Awil istizai fil kul, atau menghinakan Al-Quran. Ya. Tujuannya untuk merendahkan, ya. Tujuannya untuk merendahkan Al-Quran. Ya. Tapi kalau misalkan tetap dalam iktibas, ya, dalam rangka mengingatkan diri, ya, atau dalam hal yang dibutuhkan, maka ini boleh. Ya, seperti kisahnya Rasulullah SAW ketika mendatangi Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan juga istrinya Fatimah, ya, ketika dinasihati, ya, kemudian keduanya menjawab, gitu ya, menjawab nasihat Rasulullah SAW, ya. Maka Rasulullah SAW menyitir sebuah ayat dalam Al-Quran, ya, bahwasanya manusia itu banyak membantah, seperti itu. Saya agak lupa ayatnya ini, ya. Wa kadza kullu mawdi'in istamala fihi al-Qur'an, dan demikian pula setiap tempat yang memakai Al-Quran di dalamnya, bidzalikal qasd, dengan maksud merendahkan, bukan maksud untuk mengingatkan atau maksud kebutuhan, ya. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur, kalau misalkan bukan maksud hal tersebut, ya, tidak bermaksud demikian, maka tidak masuk kufur. Lakin qala Syekh Ahmad Ibnu Hajar, tapi berkata Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, termasuk pembesar ulama Syafi'iyah, la tab'udu hurmatuhu, ya, akan tetapi level haramnya tetap tidak jauh-jauh, dalam artian dekat dalam perkara haram. Maka sebabnya Al-Quran tidak diucapkan kecuali untuk zikir kepada Allah SWT, untuk mengingat Allah SWT, ya. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan, demikian pula kafir orang yang mencela nabi dan malaikat, ya, mencela nabi dan malaikat. Au qala akunu qawadan in sallaitu, ya, atau dia mengatakan, ya, saya akan menjadi qawad. Qawad itu bahasa kita apa ya? Germo, gitu ya. Germo, qawad itu kormo. Saya akan menjadi germo jika saya sholat, ya. Au ma asabtu khairan mundu sallaitu, atau mengatakan saya itu tidak pernah dapat kebaikan semenjak saya sholat, ya. Atau mengatakan as-salatu la tasluhu li, atau dia mengatakan sholat itu enggak cocok untuk saya. Yaksidul istighfafu biha, yaksidul istighfafa biha, dengan maksud merendahkan, awil istiza, atau menghinakan, au istihlala tarkiha, atau dia menghalalkan hal tersebut, au tasya'uma biha, atau dia merasa sial dengan sholat tersebut,
maka ini masuk dalam ranah kufuran. Au qala li muslimin, atau dia mengatakan terhadap seorang yang muslim, ana aduka wa adu nabiyika, saya adalah musuhmu dan musuh nabimu. Au li syarifin, atau terhadap orang yang masih memiliki nasab terhadap Rasulullah SAW, kita kenal Habib gitu ya. Ana aduka au adu jaddika muridan an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah musuhmu dan musuh kakekmu, dengan maksud musuh kakekmu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfadhil basyi'atil syani'ah, atau mengatakan perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang buruk, yang jelek seperti ini. Ya, tapi ucapan-ucapan tadi ya banyak di dalamnya yang mempersyaratkan apa? Istighfaf dan juga istihza. Ya. Karena marah ya. Ucapan karena marah ya. Atau apa namanya, terlepas dari lisannya tanpa sengaja ya, maka ini tidak masuk, masuk udzur ya. Seperti orang dalam hadis ya, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya orang yang saking senangnya kemudian mengatakan apa, antallah wa ana rabbuk ya, ya Allah engkau Allahu abdi wa ana rabbuka gitu. Allah adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya. Tapi karena saking senangnya gitu ya, ucapan kekufuran, tapi ada qarinah, ada faktor yang menggeser hukumnya. Waqad adda Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad rahimahumallahu taala fi kitabaihima, dan Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan Qadhi Iyad ya telah menyebutkan juga banyak sekali dalam lafaz kufur ini fi kitabaihima, dalam kitab keduanya Al-I'lam ya, I'lam ya, ada nama kitab namanya Al-I'lam bi Qawaidil Ahkam, kitab tulisannya Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Wasyifa, dan kitab Asyifa miliknya Qadhi Iyad. Asya'a katsiratan, yang banyak sekali. Fayan bagil ibtila' alaihima, maka hendaknya seorang muslim melihat, membaca kitab tersebut tentang lafaz-lafaz yang membawa kufuran ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, seorang itu bisa jatuh ke dalam neraka karena satu kata yang dia ucapkan. Ya. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa fihi. Kemudian beliau melanjutkan, karena orang yang tidak tahu keburukan maka dia bisa masuk ke dalam keburukan. Ya. Ada pepatah mengatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku tahu keburukan bukan untuk menjadi buruk, tapi untuk menjauhi hal yang buruk. Wahasilu aktsari tilkal ibarat, dan kesimpulannya kebanyakan dari ucapan-ucapan tadi yarji'u ila anna kulla aqdin, kembali kepada satu pokok, bahwasanya setiap akidah, keyakinan, au fi'lin atau perbuatan, au qaulin atau ucapan, yadullu ala istihanatin, yang menunjukkan istihanah, peremehan ya, au istighfafin atau pelecehan billahi terhadap Allah, au kutubi atau kitab-kitabnya, au rusuli atau rasulnya, au malaikati atau malaikatnya, au sya'airihi atau syiar-syiar Allah, au ma'alimi dinihi atau ajaran agama, au ahkamihi atau hukum-hukum agama, au wa'dihi atau janji Allah, au wa'idihi atau ancaman Allah, kufrun au maksiatun ya, itu adalah kekufuran dan juga kemaksiatan. Maka itu semua kembali kepada niat untuk merendahkan dan juga menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan-ucapan seperti itu yang disertai dengan keyakinan, maka dia bisa menyebabkan seorang itu kufur. Falyahdharil insanu min dzalika jahdahu, maka hendaknya seorang itu berhati-hati dari yang demikian. Maka kita setelah mengetahui hal seperti ini, kita benar-benar menjaga lisan kita ya, benar-benar menjaga lisan kita supaya kita terjaga dari hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu masuk dalam ranah kekufuran. Ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua. Kalau enggak ada, kita tutup.
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.